نسيم هبت علينا من حمل مصطفى. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu ia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Nah, ini ada komentar yang miring yang datang dari seorang mursyid dari Tasikmalaya. Beliau mengomentarin tentang perilaku oknum habaib yang datang ke pesantren minta uang, kemudian minta perempuan dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu kita luruskan supaya kita tahu bahwasanya habaib ini bukan seorang rasul dan bukan seorang nabi. Mereka tidak maksum. Dan kami tidak menafikan ada sebagian kecil oknum habaib yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi nggak bisa menjadikan sebuah ukuran karena ada oknum daripada habaib melakukan sesuatu yang nggak baik, kemudian kita katakan semua habaib nggak baik. Nah, ini satu keputusan yang tidak bijak. Satu keputusan yang tidak bijak. Karena tidak semua habaib seperti itu. Itu hanya oknum. Nah, oknum itu tidak bisa menjadikan, tidak bisa mewakili semua para habaib. Ya. Seperti logikanya kita balik. Kalau misalnya kita dapatkan ada kiai atau ajengan yang suka minta-minta uang. Atau yang datang ke pesantren minta perempuan. Atau bahkan ada seorang kiai yang meniduri santrinya. Itu terjadi. Lantas apakah kita boleh mengatakan semua kiai, semua ajengan tidak bagus, tidak baik? Nggak bisa. Itu oknum. Nah, itu oknum. Jadi kita nggak boleh mengatakan semua ajengan, semua kiai memperlakukan atau berbuat sesuatu yang nggak bagus. Nggak bisa. Itu oknum. Nah, tolong dipisahkan antara oknum dengan kiai, antara oknum dengan habib. Nah, jadi jangan karena 1-2 habib melakukan seperti itu divonis semuanya habaib tidak benar. Karena masih banyak habaib-habaib yang bagus, yang benar, yang soleh. Nah, jadi sekali lagi jangan karena 1-2 habaib kemudian dihukum secara keseluruhan bahwa semua habaib tidak benar. Sampai gitu, cik Bapak Ibu sekalian, tahu ya mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Nah, kemudian si kiai tersebut membawakan satu dalil yang sebenarnya dalil ini nggak nyambung ya dengan apa yang dilakukan oleh oknum habaib. Nah, di sana dikatakan lau saraqatil Fatimah laqata'ta yadaha. Kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Hadis ini Nabi sedang memberikan ketegasan kepada umatnya bahwasannya tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang kebal hukum. Siapapun orangnya yang melakukan perbuatan salah harus dihukum. Ya, Nabi memberikan pengajaran sehingga Nabi memberikan contoh sampai anaknya pun dia akan lakukan ketegasan di dalam menegakkan hukum. Walaupun Fatimah binti Muhammad SAW hasya wa kalla, nggak mungkin beliau melakukan seperti ini. Tapi disinilah Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan sebuah ketegasan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi sekali lagi hadis ini tidak ada kaitannya dengan oknum yang dilakukan oleh habaib tersebut. Baik, kita simak selanjutnya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Nah, ini ada bahasa lagi yang menarik. Ingin mendapatkan status sosial dan juga ingin
menjadikan dirinya seperti majikan. Jadi seakan-akan kami para habaib ini gila dengan sanjungan, gila dengan pujian. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kami para dzurriyyah, kami para habaib, sekali lagi, tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan. Kami melakukan itu semuanya, yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kami berdakwah, kami nggak butuh pujian, sanjungan. Tetapi ada orang-orang yang memang mengerti, yang punya ilmu, yang mereka tahu bahwa memuliakan keturunan habaib, keturunan Rasulullah adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang memang diperintahkan. Ya, jadi mereka yang memuliakan kami. Jadi bukan kami yang gila dengan pujian. Jadi sekali lagi, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan. Kalian tidak sanjung kami, kalian tidak puji kami, itu tidak akan mengangkat derajat dan kedudukan kami di hadapan Allah SWT. Insya Allah masih banyak para habaib yang terus berjuang, yang terus menegakkan syariat Nabi Muhammad dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pengen jadi majikan, itu yang namanya feodalisme itu. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab, tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Nah, yang terakhir yang ingin saya mau sampaikan, ketika kita memandang satu permasalahan, pandanglah dengan pandangan yang objektif, yang jujur. Jangan melihat sesuatu dengan kacamata kebencian, dengan ainus suhud. Sebab kalau kita sudah ada unsur kebencian, unsur ketidaksukaan, pandangan itu menjadi tidak objektif ketika kita akan mengomentari seseorang. Jadi kalau kita memandang dengan pandangan yang benci, apapun yang dilakukan selalu salah. Yang benar pun bisa salah. Kenapa? Pandangannya karena pandangan dari pandangan kebencian. Nah, tapi kalau kita memandang orang dengan pandangan dengan ainur rahmah, dengan pandangan penuh dengan kasih sayang, maka insya Allah prasangka kita selalu baik dan baik. Wallahu a'lam.